tidak hanya berhenti di level menguatkan personil, apa yang dilakukan juga adalah melakukan penguatan Polri melalui rancangan undang-undang Polri yang saya kira sudah beredar cukup lama di publik. Ya, ada penguatan kewenangan itu, ada penyadapan tanpa prosedur perizinan yang jelas, ada pengawasan dan pembinaan lembaga lain yang itu dimonopoli, lalu kemudian ada penindakan, pemblokiran, pemutusan perlambatan akses internet, ada penggalangan intelijen, ada perpanjangan penahanan menjadi 40 hari, padahal sebelumnya hanya sekitar 20 hari, ada penggeledahan tanpa izin pengadilan, pada keadaan mendesak, tentu konsep mendesak ini bisa perdebatan dan sangat multitafsir. Penyidik juga berhak untuk menentukan kuasa hukum bagi tersangka atau terdakwa, ini biasanya bisa menjadi ajang kong kali kong. Dan inilah secara sederhana kalau kita lihat cara rezim Prabowo Gibran untuk memperkuat otot politik melalui penguatan di rancangan undang-undang Polri. Penguatan itu tidak hanya di dalam rancangan undang-undang Polri. Kalau kita lihat hal yang sama, itu juga terjadi di rancangan undang-undang KUHP. Ada banyak sekali catatan di situ, misalnya saja ada kewenangan polisi ditambah untuk melakukan penyidikan tanpa pemberitahuan ke penuntut umum. Ada juga pemeriksaan dapat direkam dengan kamera pengawas, dapat direkam ini seperti seakan-akan tidak menjadi kewajiban, ya, semoga menjadi pilihan. Juga ada kewenangan untuk menangkap orang dengan dalih menghambat proses pemeriksaan dan informasi tidak sesuai fakta. Coba dibayangkan, ini sangat diskresional. Masih di dalam rancangan undang-undang yang sama, rancangan undang-undang KUHP, ada juga soal perpanjangan penahanan penyidikan hingga 40 hari, penggeledahan tanpa izin pengadilan dalam keadaan mendesak, penyidik berhak menentukan kuasa hukum bagi tersangka atau terdakwa, dan tentu saja ini adalah cara rezim Prabowo Gibran untuk memperkuat otot politik melalui dukungan yang kuat di kepolisian Republik Indonesia.